Makan ayam goreng tapi mesti worth cari tempat duduk dan ngambil aneka lauk-lauknya. Waduh, jangan di skip nih. Duduk yang manis, maka receh bakalan spill just for you foodies kesayangan makan receh. Wah, foodies. Liatin deh. Ini kalau makan receh, kalau ketemu tempat yang rame kayak gini, nggak mungkin nggak penasaran pengen nyobain, bener nggak? Bener lah, penasaran banget ya rame kayak gini. Rame kayak gini. Kenapa harus rame? Apa yang menyebabkan dia rame? Jadi penasaran kan? Ini lagi nggak bercanda ya foodies, memang pemandangan kayak begini tuh udah jadi hal biasa banget di nasi uduk ayam kampung Melayu. Jadi kudu harus ekstra sabar dan ekstra tenaga. Ayo semangat! Bu, tadi kita kan lagi jalan nih Bu, terus kita lihat ini nasi uduknya bisa rame banget kayak gitu tuh. Kalau saya boleh tahu itu udah berdirinya tahun berapa Bu? Dari kapan? Dari usaha orang tua sih ya. Usaha udah? Oh, udah turun-temurun. Oh, udah berapa turunan berarti itu Bu? Dua. Udah turun dua Berarti turunan. total kira-kira berapa tahun Bu? Yang bapak saya buka dari tahun 70-an. Tahun 70-an Saya belum lahir, Budis. Gimana? Masih ragu nyobain makanan legend yang satu ini? Jangan dong, ya kali. Selama 54 tahun tempat ini selalu menyajikan nasi uduk beserta dengan ayam dan sate parunya. Jadi foodies kalau mau nyari lauk lain nih seperti ikan, itu nggak ada ya. Nah, walau cuma jual nasi uduk dan ayam, sehari si ibu bisa ngabisin kurang lebih 50 potong ayam loh. Wow, banyak juga ya. Selain ayam nih foodies, di sini tuh yang paling laris manis dan selalu habis ya si sate parunya nih foodies. Oh, ambil sendiri? Iya. Oh, Ambil oh sistemnya begitu. Gorengnya Ya udah Bu, diantar. saya izin nanti saya ngambil sendiri ya Bu ya. Lagi Budi. Terima kasih Ayo, Bu, Budi. kita mau ngantri dulu. Ini dia foodies uniknya makan di sini. Pembeli mengambil sendiri aneka potongan ayam, sate-satean, tahu, dan tempenya di etalase ini. Nah, setelah mengambil dan taruh di piring ini nih, jangan lupa untuk menulis di kertas ya. Tujuannya agar jumlah yang dipesan nggak beda dengan jumlah yang diantar. Sambil menunggu ayamnya antri digoreng nih foodies, kalian bisa sambil hunting tempat duduk yang kosong. Sip, kalau udah nemu kursinya, tinggal nunggu dan duduk manis deh ya sampai namanya dipanggil, jadi harus disimak baik-baik. Aduh foodies, tampilan ayam goreng dan nasi uduknya menggiurkan abis. Makanya pantengin makan receh terus foodies, biar tahu nih seberapa enak sih ayam goreng ini ya. Budis. Udah datang nih. Menu yang tadi kita pesen ya, Ya. udah datang. Ada sate paru. Sate paru ini yang paling katanya Best paling best sellernya di nasi uduk Kampung Melayu. Betul. Ada sate ayam. paru, terus ada ati ampela juga. Dan yang spesial di sini di nasi uduk Kampung Melayu ini sambalnya di sini ada dua katanya tuh tadi. Iya. Iya, ini dia tuh nih. Wah. Ini si sambal kacangnya. Ini apa ini? Ini sambal kacang. Ciri khasnya nasi uduk kan emang selalu pakai sambal kacang. Mantap. Dan ini sambalnya nih. Nih. Sambal goreng. Sambal goreng ya? Sambal merah Sambal goreng. merah goreng. Ini kayaknya enak banget nih. Oh. Ulala, lengkap banget nih makan kita hari ini foodies. Apalagi di nasi uduk ini juga menyediakan sambal kacang seperti nasi uduk Betawi lainnya. Mau dong? Ini gadoin nasi uduknya aja udah enak ya? Kacang tanpa lauk udah enak banget. Ini tinggal dikasih sambal udah. Aku nggak perlu yang lain lagi. Santannya berasa Berasa. banget. Maksa istilah makanan tuh maksa. Jadi nasinya gurih. Jadi gurih banget ya. Nasi uduk di sini memang juara. Gimana enggak? Uang santan yang digunakan adalah santan segar. Makanya gurihnya alami banget. Ditambah wangi dan rasa bawang goreng itu nikmat dan nikmat. Gimana, nasi uduk aja udah cukup? Ya enggak dong. Kita coba si paling best sellernya juga ada si sate paru. Waktu dan tempat kami persilahkan yuk. Ini dari nih ya. Dari Tekstur si dagingnya, parunya. tekstur dagingnya itu masih sedikit lembut, nggak terlalu garing. Oh dia, tapi kayaknya bisa ya kalau kita pesennya Boleh, pengen minta yang garing juga. ekstra garing boleh. Kita cocol dulu ke sambal. Oh. Memang kalau karakter daging paru itu kan kenyal. Ya, apalagi di bagian urat ya, itu Betul. namanya itu ada kerasnya. Tapi enak banget loh. Cobain ya. Kenyalnya dapat, gurihnya dapat, dan dagingnya itu berasa ada bumbunya.
Jelas berbumbu banget dong Meta. Wah sebelum dijual nih, you know what, si ibu itu ngungkep si sate-satean ini foodies kurang lebih selama 1 jam. Digorengnya juga nggak begitu lama kok, kurang lebih 10 menitan aja. Rasa kenyal di sini bukan berarti sulit dikunyah ya foodies, ini tuh masih gampang banget digigitnya. Jenisnya memang yang masih basah karena bumbu ungkepnya semeresap itu ke dalam parunya. Bener aja, kalau Bener kata Bu aja, Erni wajar. ini jadi best seller nih bener banget. Seenak itu. Dan ternyata sambalnya juga nggak terlalu pedas foodies. Betul. Yang kayak begini nih foodies cocok banget dijadiin pemadam kelaparan ya. Rasa enaknya bikin mulut dan perut auto bahagia banget. Apalagi sambalnya juga cocok untuk kamu yang level pedasnya masih cemen. Sekarang aku pengen bener-bener nyobain si sambal kacangnya tuh. Wah. Nih, terus kalian bisa lihat tekstur si sambal kacangnya itu ya lumayan halus, tapi juga Tapi nggak terlalu halus. tapi nggak Masih terlalu ada- halus. masih ada tekstur kacangnya. Jadi pada saat kita nanti ngegigit tuh masih ada sensasi ngunyahnya itu. Tuh. Ini sambal kacangnya aja tuh penuh rasanya. Rasanya nggak pedes, ada pedes tapi dikit banget. Kayak itu rasa kacangnya lebih berasa banget aja. Makanya mungkin kan emang ciri khasnya nasi uduk Nasi itu uduk. Biasanya tandemannya, nasi uduk Betawi yang pakai ya itu. tandemannya memang sambal kacang. Tuh. Sambal kacang ini foodies ibarat soulmate banget. Gak bisa terpisahkan itu ya sama nasi uduk Betawi. Apalagi rasa krenyes-krenyes dari kacang menambah tekstur banget di dalam mulut. Dimakan pakai lauk apapun tetap kawin dan cucok meong em. Apalagi sambal kacang di sini tuh hasil racikan turun-temurun yang dipertahankan hingga sekarang. Mantap, Aku nih pas. Dan daging ayamnya, ini banget ya daging ayamnya tuh. lembut banget. Tuh. Dan tuh kalian lihat dagingnya tuh juicy banget. Kalau untuk ayam gorengnya ini nggak perlu ditanya lagi ya, sekarang emang selazis itu foodies. Menggunakan bumbu ungkep seperti ayam goreng pada umumnya, nah di sini tapi lebih memperhatikan rempah-rempah seperti lengkuas dan tekniknya juga dalam goreng menggoreng si ayam. Nah, aku di sini juga ada nih yang namanya sate ati ampela. Udah, ini kamu Ya. ampelannya, Oke. biar aku yang makan nasinya. Oke. Ya, Tuh. kita cocok ke sambal dulu. Jadi kita cobain ampelanya. Seperti tekstur ampela pada umumnya, masih ada kenyal-kenyalnya, tapi ini enggak, istilahnya enggak effort buat makan. Nggak kayak karet ya? Enggak. Karena biasanya itu kan makan ampela kayak karet. Bener. Tuh. Artinya pakai sambal merahnya juga sama pakai sambal kacangnya. Masih agak basah, nggak kering sama sekali, cuma bagian pinggir-pinggirnya doang nih foodies yang kering. Wajar, Tapi itu bikin wajar. enak. Betul. Wih, juicy banget ya foodies ampelanya. Ini tuh nggak bikin mulut capek buat ngunyah. Karena proses goreng di sini tuh nggak terlalu lama. Jadi pas disajikan pun bukan jenis yang garing atau keras gitu foodies. Eits, jangan salah, meski nggak garing-garing amat, tetap dong kita masih bisa merasakan tekstur kriuk-kriuk nikmat di bagian luar. Oh, foodies. Kita makanannya udah mau habis, tapi lihat yang ngantri. Dari tadi, dari Nggak kita berhenti-berhenti. datang, mau kelar. Tuh. Jadi menunggu apa lagi nih? Cus atuh langsung aja ya ke nasi uduk ayam goreng Kampung Melayu yang ada di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Ingat foodies, datangnya jangan kemalaman kalau kamu mau nyobain si parunya. Oke, parunya enak banget loh. Nah, ini dia nih, makan receh, Mana receh? tapi rasanya Nggak nggak recehan. recehan. Foodies, sore-sore gini enaknya kita cari camilan buat temen ngopi ya nggak sih? Biar nggak pada ngantuk, kayaknya seru banget nih kalau kita jajan yang gurih-gurih manis, bikin suasana hati jadi adem. Beuh, mantap. Nah, biar nggak kelamaan bingung mau jajan apa, kita intip Dwi Andika bakalan ngasih referensi jajanan receh yang cocok banget buat jam-jam rawan di sore hari kayak sekarang nih foodies. Halo Foodies, ketemu lagi bareng aku Dwi Andika dan sekarang lagi ada di bilangan Jakarta Pusat gitu ya. Aku tuh tinggal deket sini, tapi bukan ngomongin rumah aku ya, tapi di sini kita ngomongin soal kuliner. Karena kalau misalnya Jakarta Pusat tuh emang dari dulu tuh terkenal banget sama kulinernya gitu. Banyak banget spot-spot di mana banyak tempat-tempat yang asik buat nongkrong, tapi juga ada makanan-makanan enak dan juga seru gitu. Dan aku tuh nggak tahu kenapa lagi pengen banget makan roti.
biar kayak bule-bule gitu, tapi tetap melokal ya kan. Ada nggak ya sesuatu yang berbeda gitu? Karena aku tuh pengen sesuatu yang berbeda. Oke, kalau gitu kita cari aja yuk. Nah, kuliner yang satu ini cocok banget buat para pecinta roti-rotian ala kaki lima foodies. Nggak usah khawatir kantong jebol, roti goreng versi gerobak di Taman Amir Hamzah mah dijamin rasanya nampol dan harganya receh foodies. Apalagi disantap pas lagi hangat-hangatnya, ini ajib. Ada rasa keju, coklat, ayam, sama sosis ya. Seperti biasa roti ditaruh topping, ditaruh lagi roti. Nah setelah itu baru dia digoreng biar crunchy. Berbeda dengan roti oven biasa, ada trik khusus yang bikin rotinya tuh jadi endes dan juga krenyes. Agar tingkat kematangannya pas, roti digoreng dengan metode deep fried alias pakai minyak panas yang banyak banget. Hasilnya so pasti renyah di luar dan empuk-empuk gemoy gitu di dalamnya. Sip, setelah dikasih isian yang pas, kita lumuri roti dengan adonan tepung yang sudah diberi bumbu khusus rahasia dari si abangnya nih. Wah, kalau udah rahasia-rahasiaan udah pasti lazis nih ya foodies. Emang rahasia penggorengan tuh adalah harus minyaknya tuh harus panas banget gitu. Biar langsung. Lagi ya mas ya. Harganya mulai dari Rp5.000 aja. Ukurannya juga lumayan besar loh foodies. Rasanya ada asin dan juga manis, tinggal pilih sesuai selera. Gorengnya nggak pakai lama nih. Setelah dirasa cukup crispy, angkat roti dan tiriskan sebentar. Smells good. Buat yang suka main debus bisa banget langsung disantap panas-panas ya. Canda foodies. Tuh, lihat tuh. Rotinya tebel, tapi toppingnya juga tebel. Jadi sensasi rasa coklatnya sangat-sangat berasa. Coklatnya melumer pas masuk ke dalam mulut. Aduh, nikmat banget. Duh, kayaknya beneran nikmat banget ya ngeliat Andika icip-icip roti gorengnya. Mau dong? Garing di luar dan pecah foodies di mulut. Ini alamat bakal nagih nih. Bikin mood jadi happy deh nih. Next kita cobain yang versi gurih-gurihnya. Gimana? Setuju ya? Kita cobain isian ayamnya. Skuy, ini aromanya dari tadi tuh udah kayak manggil-manggil banget foodies. Karbonya dapat, proteinnya juga dapat, nikmatnya gorengan juga dapat. Ternyata versi asinnya juga nggak kalah cihuy. Apalagi kalau pakai saus sambal foodies, dijamin bikin lidah ajojing deh. Kayaknya nggak perlu mikir dua kali ya buat cobain kuliner yang satu ini foodies. Oke, gurih manisnya ada, langsung disantap lagi hangat biar dapat krenyes-krenyesnya. Coklat keju, tadi coklat sekarang keju. Ya udah kalau gitu ini saya bawa aja sambil makan di jalan karena saya juga pengen ngelanjutin lagi karena memang di daerah sini tuh ya, itu emang banyak banget tempat-tempat kuliner yang enak-enak gitu. Kayaknya Dika masih lapar mata nih foodies, kita lanjut cari menu gerobakan apa lagi ya. Eits, nggak jauh dari sini kayaknya ada kuliner tutut dan kerang hijau siap saji tuh. Gimana? Kita gaskan aja lah ya. Naik kereta api, tutut. Si ibunya juga nyanyi juga. Halo dek, lagi beli apa? Tutut. Ini generasi anak-anak muda, aku pikir tuh soalnya tutut tuh kan lumayan ini ya, kayak cemilan waktu zaman-zaman tahun 90-an gitu. Soalnya mama tuh sering banget bikin tutut. Oh kamu juga, tapi udah pernah nyoba tutut sebelumnya? Waduh, apalagi bumbunya enak banget tuh pasti ya. Tutut atau yang bisa dikenal dengan sebutan keong sawah ini merupakan hewan bercangkang yang banyak hidup di tepi sawah. Cangkangnya itu berwarna coklat kehitaman dan juga mengkilat foodies. Di beberapa daerah sering juga disebut sebagai siput air atau gondang. Nah, kalau dandang di sebelahnya ada juga nih kerang ijonya foodies. Biasanya kedua menu ini diolah menjadi masakan berkuah dengan bumbu kuning bercita rasa gurih pedas yang bikin nagih. Langsung aja kita gaskan ya. Bang, kita pesen satu porsi ya, Bang. Ini tutut tuh banyak gizinya. Iya, buat diabetes. Buat diabetes, kencing manis. Ini bagus nih tutut ya. Tapi kalau misalnya pengen tetap merasakan gurihnya, yaitu dia dari bumbunya itu. Ada bumbu apa aja sih Bu ini dalamnya? Bumbunya itu Kunyit, serai, garam, lengkuas, bawang merah, bawang putih. Waduh, nikmat.
Beh, seru banget ya foodies lihat Andika makan tutut sama kerang ijonya. Bumbu kuningnya sih nampol banget foodies, gurihnya juga terasa dengan sedikit sensasi manis di akhir. Tinggal tambahin saus deh buat yang suka pedas foodies. Makan sedikit kok kayaknya nggak nampol deh ya. Tekstur kenyal-kenyal di dalam mulut tuh bikin bisa berhenti foodies. Nih ya, lihat cara makan tutut yang benar ya foodies, oke? Kalau makan tutut bisa langsung diseruput dari cangkangnya atau bisa juga pakai tusukan gigi. Pokoknya nggak tanggung jawab ya kalau kamu ketagihan. Foodies, apakah terlihat dari wajah Dwi Andika ini sudah kekenyangan? Oh tentu tidak jawabannya. Let's go! Ya ampun foodies, Andika ini ternyata belum kenyang juga loh. Kata dia sih dari tadi cuma makanan ringan nih. Waduh, ya udah gimana kalau kita tutup pakai kupat tahu Magelang? Wah kayaknya mantep tuh. Banyakin ketupatnya ya bang, biar kenyangnya tahan sampai besok. By the way, kita bantuin si bapaknya dulu ya, ngulek cabai dan bumbunya di dalam mangkok khusus. Kupat tahu adalah salah satu kuliner legend yang terdiri dari potongan tahu goreng, toge, kol, dan disiram dengan bumbu kacang yang lazis. Harganya udah pasti merakyat lah foodies, seporsinya wong cuma 13.000 aja gitu loh. Yakin gak mau nyobain? Oke, semuanya udah siap, biar makin spesial kita tambahin bakwan goreng di atasnya. Terakhir wajib hukumnya nih, kita pakein kerupuk sama bawang goreng foodies. Emang bener-bener nano-nano banget rasanya. Gurih, pedas, manis, dan yang paling menarik tuh adalah tekstur kacangnya itu loh masih berasa banget. Jadi ketika kita makan masih ada sensasi kucuk-kucuk-kucuk-kucuknya. Ditambah lagi dengan kerupuk. Perpaduan yang sangat nikmat sekali. Walaupun receh ya foodies, tapi sensasi kupat tahu ini bikin kita ngerasa lagi traveling ke Magelang di Jawa Tengah loh. Iya, bumbu kacangnya itu juga nggak pakai pelit lagi, dijamin banjir. Nah ini dia nih bakwannya nih. Bakwannya anget, tahunya juga masih anget. Dan togenya toge mentah. Jadi seger gitu. Meski cuma jajanan kaki lima, kuliner jajanan di Taman Amir Hamzah ini boleh banget loh masuk kategori wajib cobain foodies. Andika aja sampai gak nyangka tuh, ternyata dekat dari rumahnya ada jajanan lazis yang sayang banget ya kalau dilewatin. Kalau begini sih ya, yang namanya masakan Indonesia itu emang bener-bener aja. Bawaannya pengen makan mulu, apalagi namanya kupat tahu. Ini aku bisa habis atau mungkin bisa tambah lagi. Oleh karena itu, tetap dimakan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Aku baru megang, baru ngeliat mie yang segede ini. Bener gak sih ini mie? Foodies, mie-nya gede banget sampai nutupin muka Rizal Akbar. Namanya mie kakap. Eits, ini bukan mie yang pakai topping ikan kakap loh ya. Nah, penasaran kan? Ya udah, mari kita tangkap. Asik. Foodies, hai. Seumur hidup, selama liputan makan receh udah bertahun-tahun, aku baru megang, baru ngeliat mie yang segede ini. Bener gak sih ini mie? Pak, ini betul mie pak? Betul, ini mie ikan, mie kakap. Foodies, jadi ini yang aku pegang ini adalah mie kakap. Tuh lihat, dari aromanya udah wangi ikan banget foodies. Dari teksturnya, ini kan kayak apa tuh namanya, keras begitu, udah gitu bentuknya besar-besar. Emang ada mie udon kalah, kue tiaw kalah, mie ayam kalah, ini mie-nya besar banget foodies. Gimana sih caranya makan mie ini? Ini kayak mau masak mie instan yang diseduh gitu foodies. Yes foodies, mie segede ini beneran terbuat dari ikan kakap asli. Dibuat sama Pak Hendro langsung loh, alias homemade. Campurannya pakai tepung tapioka, bumbu dapur dan juga telur bebek. Semuanya diadon bersama ikan, kemudian direbus lalu digoreng jadi beneran kayak begini. Wih, menarik ya. Ini sudah dari tahun 1970. Foodies, ini udah dari 1970, udah lahir belum foodies? Wow, nih jadi bapak ini memang dari dulu begini bentuknya Ya. Pak. Jadi saya makin penasaran nih foodies, gimana sih caranya dari bentuk kering seperti ini sampai dengan jadi mie-nya Pak. Gimana sih caranya Pak?
Rizal nggak salah kok, sebelum tahap permasakan, mie kakap ini tuh bener kayak mie seduh gitu foodies. Mie kakapnya masuk baskom lalu disiram sama air panas. Anyway, satu bundaran mie kakap utuh ini bisa untuk 9 porsi ya foodies. Biasanya setiap minggunya Pak Hendro nyetok 30 bundaran mie kakap. Nah, sekali ngado nih membutuhkan sampai 15 kilo ikan kakap loh foodies. Jadi dia tuh direbus foodies. Jadi disimpan di wadah seperti ini, kemudian disiram Air panas. di air panas, air mendidih. Hasilnya nanti akan seperti apa, Pak? Nah, foodies, tuh lihat. Setelah diseduh dan mie-nya udah mulai lunak, mie kakap digunting-gunting foodies. Baru deh tuh mie kakapnya siap banget buat dibumbuin dan dimasak sesuai pesanan. Foodies, jadi ini adalah proses untuk membuat mie goreng kakap ya, Pak? Nah, jadi dia lihat tuh ada telur dan ini aku udah nggak sabar pengen masukin mie ini yang tuh lihat, foodies. Ini kayaknya dari kayak gini aja udah bisa dimakan sebetulnya, Pak ya? Ya, bisa. Tuh, aromanya udah gitu tuh lihat foodies nih. Sayurannya itu benar-benar fresh semua. Terus udah di sini juga ada ayam. Jadi nih itu benar-benar sehat banget foodies. Ayam ada, ikan ada, sayur ada, semuanya fresh tuh. Ada telur juga. Kecap asin, kecap manis, bawang putih giling, gula, merica, dan bumbu-bumbu lainnya semuanya masuk ke dalam wajan. Nah, kalau tumisannya udah wangi, baru deh tuh bintang utamanya boleh join. Ini ikan kakap yang besar tadi kita akan masukin ke sini tuh. Tuh. Mantep. Lalu kita aduk sampai dia meresap dan juga airnya kering, Pak, karena ini mie goreng. Dua menu andalan mie kakap Moro Senang udah mateng nih guys dan siap di meja. Uhuy. You know what? Ternyata bukan minyak aja yang besar. Ternyata satu porsinya juga gede banget foodies. Ini sih bisa dilahap buat sekeluarga nih. Foodies, ini sih bener-bener aku nggak bisa berkata-kata lagi. Nggak bisa berkata-kata lagi tentang enaknya mie kakap ini karena apa, Budi? Ini pertama kalinya aku nyobain mie kakap besar dengan rasa yang begitu meriah. Kenapa aku bilang meriah? Karena kakapnya itu berasa banget. Udah gitu, nih tekstur dari mie itu bener-bener lembut banget. Lembut, kenyalnya dapet, udah gitu ada crunchy-crunchy-nya sedikit dari bekas gorengan-gorengan yang tadi masih ada sisa di sini, foodies. Foodies, dari suapan pertama rasa ikan kakapnya itu udah terasa banget. Campuran telur bebek bikin rasa ikan kakapnya jadi ekstra gurih. Tekstur mie-nya ini gak kalah mantep loh, kayak kenyal-kenyal gitu tapi lembut banget dalam waktu bersamaan. Bah, ini lazis. Buat foodies di rumah yang gak suka makan ikan, yang gak suka bau amis-amis, jangan sedih, jangan galau, jangan berduka. Karena apa? Dia itu rasa ikannya hanya di mulut aja. Setelah dia masuk ke dalam mulut, rasa ikannya nggak ada, foodies. Jadi memang nggak tahu bikinnya kayak gimana, cuman rasanya itu betul-betul ikannya tuh seger aja udah. Gitu, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Rasa rempah mie gorengnya yang simple ternyata bikin rasa mie kakap ini tuh kayak seimbang aja dalam mulut foodies. Apalagi nih dengan campuran bakso sapi, bakso ayam, dan sayuran yang fresh, makin auto nyendok lah kita. Oke, yang goreng udah kita cobain, lanjut yuk kita seruput yang kuah Yuzal. Aroma kuahnya udah manggil-manggil nih, smells good. Kita takis ke. Jujur, setelah direbus, dia rasanya jadi lebih lembut, foodies. Udah gitu, aroma ikannya semakin keluar. Karena memang asalnya kan dia direbus dulu, kemudian digoreng dan direbus lagi. Semakin keluar, foodies.
Foodies, kuah yang dipakai ini adalah rebusan daging ayam. Jadi bisa bayangin gak tuh rasa kaldu ayam nyampur dengan rasa ikan jadi satu. Wih, sensasinya sempurna dong. Apalagi jenis kuahnya yang gak kental. Ini mempermudah kuah kaldunya tuh ngerasa banget ke dalam mie kakapnya. Beuh, lazis. Dalam satu kuah ini Foodies, ada semua rasa. Rasa bakso ada, bakso ikan ada, bakso sapi ada, rasa kaldu ayam ada, ayam utuhnya juga ada, ikannya juga ada, ikan kakapnya ada. Jadi ternyata dicampur-campur semua rasa ikan, ayam, sapi. Itu tuh malah bikin gak berantem Foodies, malah enak banget di mulut. Jadi aman-aman aja. Jadi ini sesuai dengan nama tempatnya Foodies, bikin senang gitu ya kan. Moro senang, bikin senang Foodies. Foodies, kalau ke Jogja, yuk cacus monggo cobain mie kakap Moro Senang ini ya. Harganya seporsi 50 ribuan, tapi bisa makan berdua atau bertiga kok. Kalau lambungnya kecil, malah bisa makan berempat deh itu kayaknya. Aku nggak ngomong doang kan Foodies. Bikin senang. Aku aja kelihatan happy tuh. Ini bukan ketawa karir Foodies. Ini benar-benar senang Foodies. Daripada malu aku ngabisin ini Foodies. Mendingan aku habisin ini, aku tutup dulu ya Foodies. Tetap dimakan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Makan pancong tapi sambil dikasih pemandangan and back sound kayak begini. Emang boleh? Boleh dong. Dan Foodies, just info nih ya, ini tuh masih di kawasan Jakarta loh. Nggak percaya? Sini-sini cus, kita merapat bareng sama Amek and Melly. Ya ampun, ya ampun. Deket banget. Deket, asli deket banget ya, beneran gak. Ngomongnya, oh my god. Ya ampun, seru banget. Seru banget deh. Betul banget tuh, pemandangan udah secakep ini, masa iya dilewatin tanpa camilan sih? Rugi dong. Foodies, kamu tuh tim pancong apa nih? Tim pancong lumer atau yang mateng? Tenang, jangan galau ya, karena keduanya sama-sama enak kok. Cuman kalau kamu tim mateng nih, kudu harus sabar-sabar nunggunya. Hop. Lebih kurang seperti inilah bentuknya ya. Aduh, kamu luar biasa ya, Amek ya. Udah jadi pancong endes buatan Amek. Pancong yang satu ini memang udah legend pisan banget. Awalnya berjualan di jalan raya di depan gang, tapi karena penjualannya menurun akibat pandemi, akhirnya pindah ke dalam gang dan jualan bersebelahan dengan rel kereta Foodies. Untuk toppingan pancongnya ini juga banyak pilihan nih, dari topping yang jadul seperti coklat dan keju, sampai ke topping yang kekinian seperti tiramisu tersedia tuh Foodies. Bukan cuma toppingannya aja dong yang beragam, adonan pancongnya pun bisa dipilih. Ada yang original, red velvet, dan pandan. Widih, kayaknya mau semua nih. Aduh, hai, ngeliat pancong menel-menel and lumer kayak begini kok bikin auto ikutan kepengen ngemil juga gak sih Foodies? Gelek. Tahan dulu Foodies, kita mau review nih, oke? Kamu kan makannya enak banget sih, aku mau dong. Ini enak banget rasanya. Manisnya pas, terus mateng kuenya itu pas banget. Ini enak. Iya, ya, enak banget ya. Enak deh, mau coba? Tentu dong, karena di sini menggunakan bahan-bahan dan toppingan yang premium. Dalam sehari warung ini bisa ngabisin 50-60 pancong setiap harinya. Wah, the best deh bang. Adonan pancong yang gak terlalu manis berpadu dengan krenyes-krenyes dari Choco Crunchy. Auto bikin joget-joget rasanya. Lagi? Lagi. Kalau saya bayarin serah kita dong. Oh iya betul. Ya bener. Aduh Foodies, saking endolnya sampai berebutan kayak begitu ya. Yang akur dan romantis atau makannya biar makin tambah manis. Uhuy. Apaan? Enak. Ini berasa kayak makan di negara sono tuh, kayak Vietnam gitu, cuman kita aman. Kita makan di dalam, nggak di luar. Kalau di luar, Tapi inilah estetiknya makan di pancongnya ya. Bener-bener berasa apa namanya sesuai gitu kita. Iya. Selain rasa pancongnya yang super endul, pemandangan dan suasananya ini cocok banget sih buat kamu anak senja ya kan? Atau yang mau merasakan healing tipis-tipis di Jakarta. Nggak perlu merogoh kocek dalam-dalam kok Foodies, cukup dengan 15.000 aja udah all in. Aku sukanya ini loh, apa namanya
nggak pelit gitu si coklat-coklatnya ini nggak sih? Mereka ngasihnya banyak ya? Aku aja sebenarnya kan kayak tadi kan aku sebenarnya nggak suka coklat, tapi ternyata pas makan ini kayaknya nggak usah kasih Amek dan nyesel banget. Iya, kalau Amek nyesel. Udah, jangan pada berantem. Ya udah sekali Melih, kita langsung aja sikat si pancong lumernya biar nggak makin ngambek tuh dia. Kita buktikan kelumerannya, pemirsa. Makan aja, oh my god. Lihat nih saya lagi ya lumernya nih. Slow motion dong, slow mo. Lihat aku mau jarang-jarang, endes banget. Terus aku mau cobain dulu. Gila sih. Ini gila. Manisnya pas banget ya. Pokoknya nggak yang ngakit gitu di leher, nggak ngeselin. Walaupun ini setengah matang foodies, tapi nggak lengket sama sekali di langit-langit mulut kita kok. Malah adonan pancong itu kayak melesat sempurna di tenggorokan dan manisnya juga nggak bikin enak sama sekali. Perfect lah pokoknya. Duh Cian, ada yang ngiler tuh ngeliat Meli makan. Foodies, memang pancong setengah matang tuh nggak ada obat ya. Pecah pisan lah pokoknya. Mau dong. Toppingnya, stroberi ini selain manis ada rasa asamnya. Terus pas nih. Untuk yang stroberi pakai kue pancongnya yang setengah matang ya. Jadi gini, rasanya tuh gurih ya. Terus ada asin-asinnya dikit kan. Terus juga ada manis-manisnya bercampur jadi satu. Gila sih parah. Asam-asam manis dari selai stroberi menambah cita rasa yang berbeza. Berpadu dengan adonan pancong yang manis-manis gurih, cocok banget nih foodies bersanding di dalam mulut. Apalagi pancong ini tuh buka 24 jam nonstop. Jadi mau datang pagi kek, siang, malam, always ada jadi tuh ya kan buat foodies tercinta. Bawa es krim dong. Es krim? Iya dong, panas-panas gini. Ya ampun. Cucunya Aki Ayah. Selain es krim foodies, di sini masih ada segudang camilan dan minuman serta makanan yang bisa kalian pilih. Tenang, receh kok, mulai dari Rp4.000 sampai dengan Rp20.000 aja. Wow, bisa traktir dan ajak teman sekampung ini mah. Ini pokoknya di sini lokasinya ada di Menteng Sukabumi. Gang 1, ya ini Jakarta Pusat. Ya, sekali lagi ya. Menteng Sukabumi, Gang 1, Jakarta Pusat. Pusat, yuk dekat kan? Samrel, samping rel. Samping rel, jadi turun kereta terus langsung ke Sinjang langsung. Oh iya, catat juga nih buat foodies yang mau makan di sini. Diusahakan ambil tempat duduk di dalam aja ya foodies kayak begini nih, atau juga bisa duduk lesehan di ruangan yang udah disediakan oleh si abang agar lebih aman juga makannya, ya kan? Masih bisa lihat dan merasakan sensasi kereta lewatnya juga kok foodies, dan ini enak banget. Foodies, aduh ini yang namanya ya makan receh. Menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Aduh udah deh pokoknya, aku mau pulang dulu ya.